Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata pelajaran Tata Hidang ya. Apa kabar semua? Semoga saya harap kalian baik-baik aja, tetap semangat di masa-masa yang masih di rumah, belum bisa ke sekolah. Kita minggu ini ada di pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-10. Untuk materi di minggu ini saya akan membahas tentang table setting. Oke, pembukaannya saya ucapkan welcome to my video, welcome di pertemuan ke-9. Nanti ada video untuk pertemuan ke-10, boleh kalian klik saja di pertemuan ke-10. Kita lanjut. Untuk pertemuan ke-9, seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas tentang the table setting atau biasa disebut table setup. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu tata hidang, sudah belajar siapa itu waiter, pramusaji ataupun pelayan restoran, dan minggu kemarin kita sudah belajar tentang peralatan dan perlengkapan apa saja yang biasa digunakan oleh seorang waiter atau waitress di ruang lingkup restoran, terutama di dalam meja makan atau dalam pelayanan yang peralatan yang digunakan di dalam atau di atas meja makan saja. Nah, berhubungan dengan materi kemarin, bagaimana cara menggunakan alatnya, bagaimana pengaplikasiannya dalam mise en place sebuah pelayanan restoran atau dalam sebuah restoran service, kita akan bahas di materi table setup. Kemarin kalian sudah belajar mengenai channelware, cutleries, linen, dan juga glassware. Begitupun nader ya. Nah, dalam keberhasilan sebuah pelayanan, kalau diketahui 70% keberhasilan itu ditentukan oleh knowledge atau ilmu pengetahuan kalian tentang service, tentang pelayanan. Begitu juga tentang mise en place, tentang persiapan. Sama seperti pelajaran lainnya di kejuruan, terutama pelajaran yang berhubungan tentang tata boga. Sebelum melakukan sesuatu pasti kalian harus mempelajari, harus mempersiapkan alat, mempersiapkan diri, mempersiapkan tempat kerja dan hal semacamnya untuk memulai sebuah production atau memulai sebuah kegiatan produksi. Dan 70% dari keberhasilan pelayanan sama ialah tergantung dari ilmu pengetahuan atau knowledge, dan juga bergantung pada persiapan kalian untuk memulai sebuah kegiatan itu. 29%-nya ialah berasal dari diri kalian sendiri. Bagaimana kalian melakukan service excellent, bagaimana kalian menerapkan square of service di dalam pelayanan kalian. Dan yang terakhir adalah 1%-nya lucky, keberuntungan. Karena banyak nanti di pelayanan, karena kita berhubungan langsung dengan orang lain, berhubungan langsung dengan human, bukan berhubungan dengan benda, pasti banyak faktor X, faktor di luar dari kemampuan kita yang bisa merubah semua kemungkinan 99%-nya ini menjadi 100%. Itu yang disebut lucky, keberuntungan. Oke, kita lanjut ke materinya. Tujuan dari pembelajaran table setup ialah kalian dapat mendeskripsikan tentang table setting, kalian dapat memahami tentang pengkelompokan table setting itu sendiri, dan diharapkan kalian dapat melakukan persiapan table setting itu sendiri.
Oh ya, dari tadi di latar belakang slide saya, sekarang minggu ini temanya coffee ya. Saya lagi terinspirasi oleh coffee, jadi maaf ya, bukan dengan background restoran atau apa, tapi ini lebih ke coffee. Mohon dimaklumin ya pembuatan slide pada minggu ini. Oke, terus apa sih itu pengertian dari table setting? Table setting adalah kegiatan menata, menyusun, merangkai seperangkat alat yang rapi, bersih, dan siap pakai, yang terdiri dari kemarin peralatan silverware ini cutleries ya, glassware, linen, molton kah, tablecloth kah, dan napkin. Berikut juga peralatan yang pendukung seperti candle, vas bunga yang disusun di atas meja, melengkapi lengkap dan rapi sebagai persiapan sebuah pelayanan. Itu pengertian dari table setting. Nah, di pertemuan kali ini juga saya sudah mensisipkan lampiran modul tentang table setting, jadi silakan kalian baca. Untuk kurang jelasnya, kurang pahamnya pada video, bisa kalian temukan materinya di lampiran materi tersebut. Dan tujuan dari table setup adalah menunjang penampilan dalam pelayanan restoran agar menambah daya tarik konsumen maupun untuk memperindah dekorasi sebelum menikmati hidangan. Peraturan peralatan makanan yang telah disediakan memudahkan untuk mengambil jenis makanan yang diinginkan. Itu adalah tujuan atau fungsi dari table setup itu sendiri, sebagai dekorasi, sebagai memudahkan dalam pengaturan kita mensantap kalau dari sisi tamu, kalau dari sisi kitanya mempermudah kita untuk menghidangkan makanan yang diinginkan. Jadi udah klik gitulah, antara hidangan dengan peralatan yang disajikan sudah klop, sudah jodoh. Jadi nggak perlu lagi dah untuk cari-cari peralatan lainnya karena sudah tersedia di atas meja tamu tersebut. Itu gunanya mise en place, gunanya persiapan, menunjang segala keberhasilan dalam pelayanan. Nah, untuk pengkelompokan dari table setting itu ada 3. Yang pertama adalah basic table setup, dan yang kedua adalah standard table setup. Bisa kalian baca lebih lengkap nanti di modulnya. Ada pertemuan ke-9 ini. Saya terangkan secara singkat aja untuk di video kali ini. Oke, untuk basic dan standar itu terdapat perbedaan ya. Perbedaannya hanya satu. Itu ialah di subspoon. Bisa kalian lihat di gambar standar table setup. Kalau di basic nggak ada ya. Kalau di standar ada. Ini perbedaannya. Hanya pada di subspoon saja terdapat perbedaan. Mungkin bisa diganti dengan dessert spoon kalau nanti dalam praktiknya, karena ya bagaimana nanti kalian ketemu peralatan, apakah di restoran kalian prakering atau nanti kalian kerja itu lengkap atau tidak, itu bisa disesuaikan pada praktiknya. Oke, kalau ini adalah basic table setup, bisa kalian baca sendiri A, B, E, F, bisa kalian lihat. Dan ini cara penaruh di atas meja, berarti kalau kalian baca modulnya 2 cm dari tepi meja atau 2 ruas jari dari tepi meja. Oke, lebih lengkapnya bisa kalian baca di modul. Dan yang ketiga adalah elaborate table setup. Elaborate table setup yang biasanya ada di fine dining, yang sering kita jumpai di fine dining. Kalau kalian jumpai di kafetaria, di coffee shop, di restoran pada umumnya di sekitar kalian, mungkin itu basic table setup yang biasa kami jumpai ataupun standar table setup. Tapi kalau elaborate table setup dengan susunan peralatan lengkap seperti kalian hanya bisa temui ini di fine dining saja atau di restoran dengan grade bintang 4 atau bintang 5. Dan keterangannya banyak seperti yang kalian di materi sebelumnya. Untuk silverware, glassware,
dan chainerware-nya. Kebetulan di sini chainerware-nya hanya ada di set plate dan juga BMB plate. Nah, ini yang namanya BMB, bread and butter knife dan bread and butter. Susunan BNB knife ini persis di pinggir atau di atas dari BNB plate ya, bukan di sebelah piringnya seperti yang lain, tapi tepat ada di pinggir di atas dari BNB plate itu sendiri. Dan untuk glassware yang sendiri yang dipakai water goblet, ada red wine, ada white wine itu. Biasanya sih ini pilihan ya, seperti yang kalian jelaskan kemarin, bisa red wine, bisa white wine. Dan yang ketiga harusnya ini adalah highball glass ukuran 6 ounce yang biasa dipakai itu. Oh ya, nanti di pertemuan ke-10 bisa kalian lihat videonya, itu video tentang penerapan atau melakukan sebuah table setup. Pada video kali ini di pertemuan ke-10 itu kalian bisa lihat napkin itu tidak di atas piring tetapi di atas placemat. Saya udah pernah jelaskan ya tentang placemat di materi minggu lalu. Kalau di gambar ini kan di napkinnya di atas piringnya, tapi kalau di video nanti di pertemuan ke-10 bisa kalian lihat itu napkinnya ada berada di atas placemat. Salah satu peralatan jenis linen atau molten yang ada di restoran atau yang ada di meja makan, dining table. Jadi saya tidak menjelaskan bagaimana cara menyusun peralatan di basic table setup, standard table setup maupun di elaborate table setup. Bisa kalian baca modulnya, itu ada keterangan bagaimana cara menyusunnya. Dan kalau kalian belum mengerti juga bisa kalian klik langsung video di pertemuan ke-10. Itu adalah contoh penerapan dari table setting. Kebetulan di video itu adalah yang dipakai jenis standar. Yang dipraktekkan pada video itu adalah elaborate table setup. Jadi bisa kalian perhatikan setiap detailnya, mungkin bisa kalian ulang-ulang videonya untuk bisa memahami materi bagaimana cara menyusun table setting atau table setup yang baik dan benar. Modulnya sudah saya berikan, itu ada langkah-langkahnya. Videonya juga bisa kalian lihat di pertemuan 10. Jadi ya kalian bayangkan saja, kalian matching saja bagaimana cara menatanya gitu kan. Karena kita belum bisa ketemu, mungkin kalau nanti kita udah bisa ketemu, kita bisa praktek, saya menjelaskannya lebih mudah ya, tidak perlu pakai video lagi. Tapi karena lagi seperti ini, jadi diusahakan semoga bisa kalian mengerti, semoga bisa kalian pahami, karena saya sudah cukup jelas untuk menerangkan langkah-langkahnya step by stepnya di modul yang saya lampirkan pada pertemuan ke-9 ini. Dan juga bisa kalian perhatikan bagaimana 3 dimensinya pada video yang ada di pertemuan ke-10. Semoga bisa dipahami ya oleh kalian semua. Mungkin cukup sekian materi pertemuan ke-9 yang bisa saya sampaikan pada minggu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, kekurangan dari materi yang saya bawakan, saya mohon maaf. Bagi kalian yang senantiasa sudah mengklik dashboard e-learning pelajaran Tata Hidang, saya ucapkan terima kasih. Yang sudah menonton video pada pertemuan 9 dan 10, saya ucapkan terima kasih. Pada minggu ini saya tidak memberikan tugas, jadi silakan kalian rehat sejenak. Tapi tolong dipelajari, tolong dipahami materi pertemuan minggu ini, karena minggu lusa kalian sudah menghadapi ulangan tengah semester. Jadi silakan kalian rehat sejenak, saya tidak akan memberikan tugas. Oke, enjoy your learning. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.